Pajak dalam Jiswaf Kelompok 11 Jordi Tondala Yasin, Widi Ramawati, Yunarti Wulandari. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ada 4. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Yang ketiga, Self-Assessment System. Yang terakhir ada Withholding System. Dari keempat sistem pemungutan pajak tersebut, yang diterapkan di Indonesia secara penuh adalah Self-Assessment System sesuai dengan Undang-Undang tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUHP). Pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh wajib pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan diperolehnya dalam tahun pajak, atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Jenis penghasilan. Yang pertama ada taxable income, yang kedua non-taxable income, yang ketiga penghasilan yang dipotong pajak final. Teori dan konsep zakat. Pengertian zakat. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan Al-Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut Al-Qardawi tahun 1999 dalam istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti tumbuh dan suci di sini tidak hanya dipakai untuk kekayaan saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang berzakat. Zakat menurut etimologi berarti berkat, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, faedah zakat. Faedah zakat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faedah diniyah, faedah khuluqiyah, dan faedah ijtimaiyah. Yang pertama, faedah diniyah atau segi agama. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Merupakan sarana bagi hamba untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Robnya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda sebagaimana firman Allah yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Zakat merupakan sarana penghapus dosa seperti yang pernah disabdakan Rasulullah SAW. Yang kedua, faedah khuluqiyah atau segi akhlak, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Membayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah atau belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga, bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai dengan tingkat
pengorbanannya. Di dalam zakat juga terdapat penyucian terhadap akhlak. Yang ketiga, faedah ijtimaiyah atau segi sosial kemasyarakatan. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. Salah satunya adalah mujahidin fisabilillah. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa iri bagi fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jika harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan, tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Selanjutnya, syarat harta zakat. Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat. Persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah: yang pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau diinvestasikan baik oleh diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya dan di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain serta ia dapat memilikinya. Yang keempat, harta tersebut harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang kelima, sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas, dan perak harus sudah berada atau dimiliki atau diusahakan dalam tenggang waktu 1 tahun atau al-haul. Yang keenam, kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, macam-macam zakat. Yang pertama, emas, perak, dan uang. Kedua, zakat hasil pertanian. Ketiga, zakat peternakan. Keempat, zakat perdagangan. Yang kelima, zakat barang temuan dan hasil tambang. Yang keenam, zakat penghasilan atau profesi. Golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama, fakir, merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan. Yang kedua, miskin, merupakan kondisi di mana seseorang mempunyai sumber penghasilan akan tetapi penghasilannya yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat karena untuk operasional dan biaya hidup mereka. Yang keempat, mu'alaf, yaitu individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Yang kelima, rikob atau budak, adalah kondisi di mana manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Yang keenam, pegorimin, adalah individu yang terlilit hutang, di mana hutang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat seperti judi. Yang ketujuh, sabilillah, merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah.
Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu individu yang sedang dalam perjalanan di mana perjalanan yang dilakukan adalah kebajikan dan bukan untuk maksiat. 2. Persamaan dan perbedaan pajak dan zakat. Persamaan pajak dan zakat yang pertama, unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Yang kedua, bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian. Yang ketiga, pada ketentuan pajak terdapat tidak adanya imbalan tertentu, begitu pula dalam zakat. Keduanya sama-sama mempunyai nilai sosial. Perbedaan pajak dan zakat yang pertama, dari segi nama dan etikanya. Kedua, mengenai hakikatnya. Ketiga, mengenai batas waktu dan ketentuannya. Keempat, mengenai kelestarian dan kelangsungannya. Kelima, mengenai pengeluarannya. Keenam, tujuan spiritual. Pengaruh korelasi pajak dan zakat terhadap perekonomian. Yang pertama, terciptanya multiplier efek terhadap perekonomian, meningkatkan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan jumlah wajib pajak dan muzaki. Kebijakan zakat sebagai pengurangan penghasilan neto dirasa masih memberikan wajib pajak yang beragama Islam karena menimbulkan adanya kewajiban ganda. Karena ini akan memicu timbulnya 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan memilih untuk membayar zakat dan pajak. Yang kedua, masyarakat yang memilih hanya untuk membayar zakat saja. Yang ketiga, masyarakat yang hanya memilih untuk membayar pajak saja. Ketiga, zakat dapat dijadikan sebagai alat kontrol pembayaran pajak. Pada dasarnya, individu akan lebih jujur mengungkapkan penghasilannya untuk kepentingan zakat. Pertama, bagi mereka zakat itu bukan merupakan suatu beban, melainkan ibadah. Kedua, pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah karena manusia dapat menipu sesama manusia tetapi tidak dengan Allah. Apapun yang manusia lakukan, Allah akan mengetahuinya. Hal inilah yang membuat muzaki cenderung lebih jujur untuk mengungkapkan berapa penghasilannya. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Peran pajak sangat besar untuk pertumbuhan suatu negara, termaksud Indonesia, merupakan negara berkembang yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama membiayai segala macam kebutuhan. Yang kedua, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Peran zakat tidak kalah penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kedudukan muslim terbesar di dunia. Dengan adanya unsur zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim terbesar di dunia, merupakan kemiskinan di Indonesia bisa kita bayangkan apabila semua masyarakat Indonesia melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan zakat kepada negara dan agama yaitu Islam. Dalam kehidupan bernegara, sekalipun sebagai masyarakat Islam, pajak dan zakat kedua tidak dapat dipisahkan, melainkan suatu kesatuan untuk membangun dan kemaslahatan yang berorientasi pada keadilan bagi semua umat manusia. Apabila pajak dan zakat dibayar oleh semua warga negara Indonesia dengan ketentuan yang ada, maka kita tidak lagi ada masalah kemiskinan, pengangguran, dan masalah lainnya. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.